Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi integral, yaitu menghitung luasan pada koordinat polar. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum ya. Silakan like, komen, dan share video ini. Menghitung luas dalam koordinat kutub meliputi lingkaran, kardioida, dan limakon, kemudian lemniscate dan Ross. Kita lihat menghitung luas dalam koordinat kutub. Kita lihat dulu rumusnya. Jadi bagaimana cara menghitung luas kurva koordinat kutub? Jadi berdasarkan sektor dari sebuah lingkaran. Kalau kita perhatikan sebuah lingkaran, ketika kita mencari luasannya itu adalah VR kuadrat, kemudian kalau kita cari hanya sebagian atau satu sektor ini, yang kalau kita pelajari sebelumnya disebut dengan juring lingkaran, dengan sudut pusat theta, maka luas juring lingkaran itu sama dengan sudutnya dibagi 360 derajat, kemudian dikali dengan luas lingkaran. Atau kita sederhanakan, theta per 2pi dikali pi r kuadrat. Jadi untuk menghitung luasan yang orange ini. Kemudian kalau kita nyatakan fungsi ini ya, fungsi theta, maka luas dari kurva yang ini, yang berwarna orange ini, itu sama dengan setengah dari alfa sampai dengan beta ya. Jadi setengah dari alfa sampai beta ya. Jadi dari alfa sampai dengan 360 atau betanya dikali dengan fungsinya. Maka luasan dalam koordinat kutub jika fungsi theta kontinu dan tak negatif untuk nilai theta dari alfa sampai dengan beta, kemudian di mana beta min alfa itu sama juga dengan dari 0 sampai 2pi. Sehingga luas yang dibatasi oleh kurva R sama dengan fungsi theta itu sendiri, jadi nilai R sama dengan fungsi theta itu sendiri. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa luasan dalam koordinat kutub itu sama dengan integral dari alfa sampai dengan beta setengah dikali fungsi theta kuadrat, atau kita bisa tulis sama dengan integral dari alfa sampai beta setengah R kuadrat D theta. Ini rumus yang menjadi rumus dasar kita untuk mengerjakan luasan dalam koordinat kutub. Nah, yang terpenting juga ketika kita menentukan batas-batas integrasi ya, batas alfa dan betanya. Jadi kita mesti membuat gambar ya, sehingga kita mempermudah. Kemudian gambar sembarang garis radial. Kemudian tanyakan pada selang nilai manakah theta bergerak ya. Jadi dari titik mana startnya sampai akhirnya. Kemudian dari nomor 3 inilah jawaban pada menentukan batas bawah dan batas atasnya. Mulai dari mana sampai dengan mana. Yang pertama, menghitung luas lingkaran. Contohnya misalkan sebuah fungsi R sama dengan 2 cos theta. Kita diminta membuat sketsa dan tentukan luas keseluruhan daerah di dalam lingkaran R sama dengan 2 cos theta. Maka kita bisa membuat sketsa kardioidanya, di mana persamaannya 2A cos theta. Kita masukkan misalkan sudutnya 0, maka akan ketemu hasil sebesar 2. Untuk mempermudah, kita buat tabelnya. Jadi kita buat tabelnya dan kita buat gambar di bidang polarnya. Maka kita masukkan tadi untuk mencari luas di sini di dalam lingkaran ini. Maka kita sudah masukkan tadi nilai 0 derajat, hasilnya R-nya 2. Ya, kita tandai di titik sini. Kemudian selanjutnya
ketika theta 30 derajat, ya, nilainya 1,73 dan seterusnya, 60 derajat, 90 derajat, kemudian 270 derajat, 300 derajat, kemudian 330 dan kembali lagi ke 360. Ini untuk menggambar atau membuat sketsa dari kardioida. Kemudian ada sifat simetris, jadi kardioida ya memiliki sifat simetris di mana kita cukup menghitung nilai sampai dengan pi per 2. Beda dengan yang lain, yaitu harus sampai dengan pi ya. Kemudian kita hitung hasil integrasinya ya. Jadi luasannya itu sama dengan setengah integral dari 0 sampai pi r kuadrat d theta. Nah, karena memiliki sifat simetris, kita cukup menghitung dari 0 sampai pi per 2. Maka ini perlu dikali 2. Sehingga setelah dikali 2, hilang. Kita lanjutkan 2 cos theta kuadrat. Sehingga 2 cos theta kuadrat itu hasilnya adalah 4 cos kuadrat theta. 4-nya kita bawa ke depan. Kemudian cos kuadrat theta ini sama dengan setengah dikali 1 plus cos 2 theta. Kemudian setengahnya kita bawa ke depan, jadi 2 dikali integral dari 0 sampai pi per 2, 1 plus cos 2 theta. Kemudian hasil integrasi dari ini adalah theta ditambah setengah sin 2 theta. Ya, batasnya dari 0 sampai dengan pi per 2. Maka kita masukkan nilai batas-batasnya. Ya, jadi theta kita ganti dengan pi per 2, kemudian kita juga ganti dengan 0. Sehingga nanti akan diperoleh nilai 2 dikali pi per 2 sin 180 itu adalah 0, dikurangi sin 0 itu adalah 0 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah pi. Ya, jadi luas yang ada di dalam lingkaran ini adalah pi ya. Kemudian menghitung luas kardioida. Jadi kardioida sesuai dengan namanya ini adalah berbentuk ya hati atau jantung, kardioida. Maka kita lihat contoh soalnya. Sketsa dan tentukan luas keseluruhan daerah di dalam kardioida R sama dengan 2 plus 2 cos theta. Hasilnya bahwa 2 alfa A dibagi B itu sama dengan 1 ya. Nilainya sama, maka dia akan menghasilkan bentuk kardioida. Silakan dilihat di video sebelumnya ya, bagaimana cara menggambar grafik. Kita sketsa kardioidanya. Kita cari nilai R-nya dengan masukkan nilai sudutnya, maka akan ketemu untuk untuk nilai theta 0 akan menghasilkan R sama dengan 4. Kemudian kita lihat dan kita masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah membuat gambar sketsanya. Jadi ketika tadi nilainya tetanya 0, hasilnya adalah 4. Dan kita masukkan nilai 60, kemudian 90, 120, 180, 240, 270, 300, dan kembali lagi ke 360 atau 0 derajat. Itu untuk sketsanya. Selanjutnya adalah menghitung luasnya menggunakan rumus di awal tadi. Ya, setengah dari 0 sampai 2 pi r kuadrat. Maka kita cukup mencari setengahnya atau simetrisnya, yaitu 2 dikali setengah integral dari 0 sampai pi yang sebelumnya dari 0 sampai 2 pi ya. Kita masukkan, kita hitung bahwa 2 plus 2 cos kuadrat ini adalah hasilnya 4 ditambah 8 cos theta, 4 cos kuadrat theta. Kemudian kita integrasi masing-masing
bagian ini integral 4, integral 8 cos theta, dan integral 4 cos kuadrat theta. Khusus untuk cos kuadrat theta, kita akan rubah dia menjadi bentuk setengah dikali 1 plus cos 2 theta d theta. Setelah dirubah seperti ini, maka baru kita integrasi, hasilnya adalah 4 theta, 8 sin theta, dan theta ditambah setengah sin 2 theta. Tahap berikutnya kita masukkan batas-batasnya, maka akan ketemu nilai 6 pi ya. Jadi hasil akhir dari luasan kardioida 2 plus 2 cos theta itu sama dengan 6 pi. Yang berikutnya adalah menghitung luas 5 kon. Nah, luas 5 kon ini beda dengan kardioida tadi, hasil A, B-nya adalah 1, maka ini hasilnya lebih kecil ya. Hasil B-nya lebih kecil dari A, atau untuk menghasilkan 5 kon ya, itu adalah nilainya A lebih besar dari B, atau juga sebaliknya A lebih kecil dari B. Sedangkan kalau A sama dengan B, itu akan menghasilkan nilai kardioida ya. Baiklah. Kita sketsa 5 konnya, kita tulis persamaannya, kita coba masukkan nilai sudut-sudutnya. Untuk sudut 0 derajat akan ketemu hasil R sama dengan 3, kemudian kita tabelkan untuk mendapatkan gambar sketsa ini. Kita lihat ketika theta 0 hasilnya 3, kemudian ketika 60 2,5, ketika 90 120, 180 240, 270, 300, dan 360 atau 0. Berikutnya kita hitung luas keseluruhan daerah 5 kon. Kita hitung integrasinya, maka akan ketemu nilai, kita masukkan jadi 0 sampai pi 2 plus cos kuadrat ya. Ini yang dikuadratkan berarti 2 plus cos theta dikali 2 plus cos theta akan menghasilkan nilai 4 ditambah 4 cos theta plus cos kuadrat theta. Kemudian kita integrasi sendiri-sendiri. Kemudian kita akan rubah nilai cos kuadrat theta menjadi nilai setengah dikali 1 plus cos 2 theta. Kemudian setengahnya kita bawa ke depan, sehingga nilai dari hasil integrasi masing-masing 4 theta, 4 sin theta, kemudian theta plus setengah sin 2 theta. Kita masukkan batas-batasnya dari 0 sampai dengan pi, maka akan ketemu nilai hasil akhir dari perhitungan integrasi ini adalah 9 pi per 2. Ya, jadi 4 pi ditambah setengah pi atau sama dengan 9 per 2. Menghitung luas lemniscate. Yang pertama, kita akan membuat sketsa gambar dari lemniscate ini yang memiliki persamaan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta. Kita coba masukkan yang pertama dengan sudut 0 derajat. 9 dikali cos 2 kali 0 atau 0 cos 0 derajat itu adalah 1. Maka akar 9 sama dengan 3, sehingga kita bisa masukkan ke dalam tabel ketika 0 derajat hasil R-nya adalah 3, kemudian ketika 30 2,12 dan seterusnya 45 150 180 210 2225 315, kemudian 330 dan 360. Nah, untuk batasnya nanti kita akan gunakan dari min pi per 4 sampai dengan
pi per 4 atau dari 45 sampai dengan 315 derajat. Luas keseluruhan daerah dari lemniscate R kuadrat 3 kuadrat cos 2 theta atau R kuadrat sama dengan 9 cos 2 theta. Itu kita masukkan batasnya dari minus 4 sampai dengan 4 ya untuk luas keseluruhannya. Sehingga bisa terlihat dari persamaan ini, kita bisa tulis menjadi setengah integral dari min 4 sampai pi per 4 9 cos 2 theta. Kemudian untuk nilai selanjutnya, kita bisa lihat bahwa nilai dari lemniscate ini ya, kita pindahkan 9 bawa ke depan jadi 9 per 2 cos 2 theta. Cos 2 theta kalau diintegralkan hasilnya adalah setengah sin 2 theta dengan batasnya min 4 sampai pi per 4. Jadi kita masukkan batasnya 2 kali 45 sin 90 dan ya, kita masukkan batas-batasnya 2 dikali 45 sin 90 dan min pi per 4 itu 315 dikali 2 sehingga hasilnya adalah 9 per 2 ya. Min setengah jadinya positif, setengah tambah setengah 1 dikali 9 per 2 adalah 9 per 2. Jadi hasil luasan lemniscate ini itu adalah 9 per 2. Selanjutnya menghitung luas ROS. Luas ROS yang memiliki persamaan misalkan R sama dengan 4 sin 3 theta. Yang kita diminta adalah sketsa dan tentukan luas dari satu mahkota ROS ya, R-nya 4 sin 3 theta. Maka kita bisa cari cara membuat sketsa ROS-nya dulu, 4 sin 3 theta, kita masukkan batasnya 0 misalkan untuk yang awal. Kita bisa tabelkan 0, 0 hasilnya, kemudian 15, 2,83, kita masukkan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90, 35, 150, dan 165 derajat ya. Maka berikutnya kita masukkan yang 210 ya, kemudian 255, kemudian 270, kemudian 285, 300, 330, dan 360. Ya, itu untuk nilainya. Dan yang menarik nilai negatif 4 ya. Untuk 90 negatif 4 ya berarti kebalikannya dia seharusnya berada di sini tapi kebalikannya berada di sini. Kemudian luas inilah yang dicari. Maka satu ROS-nya, karena dia satu ROS, maka batasnya adalah dari 0 sampai pi per 3 ya. Jadi sampai dengan pi per 3. Sehingga kita masukkan, kalau batasnya kita sifat simetris, maka setengahnya berarti 2 dikali setengah dari 0 sampai pi per 6 ya. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya 4 sin 3 theta kuadrat, dikuadratkan 16 sin kuadrat 3 theta. Kemudian di sin kuadrat ini kalau kita rubah bisa menjadi setengah min setengah cos 2 theta. Karena tetanya sudah 3 theta, dikali 2 berarti jadi 6 theta. Kemudian 16 ini kita masukkan berarti 8 minus 8 cos 6 theta. Kita masukkan batasnya dari pi per 6 sampai dengan 0. Jadi 8 theta min 4 per 3 sin 6 theta dari 0 sampai pi per 6. Ya, ini disederhanakan 4 per 3.
Kemudian kita bisa lihat 8 dikali pi per 6 dikurangi min 4 per 3 sin 1080 karena dikali dengan 6 ya. Dikurangi sin 0, maka hasilnya adalah 8 pi per 6 dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 per 3 pi. Maka luasan dari ROS ini, satu mahkota ROS itu adalah 4 per 3 pi. Maka kalau kita pengen cari 3 buah mahkota ini ya tinggal dikali 3, artinya hasilnya adalah 4 pi. Demikian, ini referensi yang digunakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.